Selamat datang di channel Arena Bermainku. Kali ini saya akan coba mereview Philips Shaver Series 100 dengan tipe S106 setelah 6 bulan pemakaian. Jadi ini adalah boxnya Philips Series 100 dengan fitur close cut blade system sama washable. Jadi close cut ini, mata pisau akan berada sangat dekat dengan kulit ketika melakukan pencukuran. Namun jangan khawatir, bagian atasnya sudah dilindungi dengan stainless steel part, jadi masih tetap aman. Kemudian yang kedua adalah washable, jadi alat cukur ini bisa dibilas di bawah keran air ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya seperti bilaslah kepala mata pisaunya aja gitu, jangan bodinya disiram gitu, atau jangan direndam air ya, kira-kira seperti itu. Kemudian jangan mencuci dengan air di atas suhu 60 derajat, itu nanti ada di buku petunjuknya, nanti akan kita coba buka ya. Kemudian untuk waktu chargingnya itu 10 jam dengan penggunaan 20 menit. Jadi setelah 10 jam kita ngecas, maka dia bisa digunakan selama 20 menit non-stop. Oke, kemudian apalagi yang kita bisa bahas dari dus? Nah ini, garansinya adalah 2 tahun, worldwide guarantee. Ini adalah tanggal pembeliannya nih. Jadi biasa ketika saya beli barang, biasanya saya tulis tanggal belinya supaya tahu sudah berapa lama ini dipakai gitu. Oke, udah nggak ada ya, apalagi yang mau dibahas, nggak ada ya. Kita masuk ke mesin pencukurnya, shavernya. Ini barangnya jadi cukup enak dipegang. Saya geser dulu kameranya. Nah, cukup enak dipegang ya, rigid, bobotnya lumayan enteng ya. Ini adalah tutup pelindungnya untuk melindungi ini ya, mata pisaunya. Walaupun udah ada pelindungnya lagi di sini, tapi usahakan tidak kena debu, air juga, maksudnya jangan dibiarkan basah gitu, tunggu kering baru dipakai. Karena lebih enak, lebih nyaman gitu kalau dipakai pas lagi kering. Kalau lagi basah kayak nyangkut gitu, seperti nyangkut gitu, pakainya kurang enak. Jadi usahakan ini jangan hilang. Nah, cara bukanya, ini kepalanya ini bisa dibuka untuk dibersihkan ya. Cara bukanya begitu, didorong aja. Jadi ini ada sela kan di sini, ada sela, kita bisa dorong ini, tempel jarinya di huruf Philipsnya, di kata kalimat Philipsnya. Cep, nah kebuka. Masangnya pun gampang. Jadi ini kait ketemu kait, nanti di sini ada kait nih, di sini ada kait, di sini pun ada rumah kaitnya. Kita cocokin aja, cocokin, lalu ditekan sampai klik. Nah, gampang. Cara bersihkannya ya, ini dibuka, ini bisa disikat pakai kuas. Nih ada kuasnya nih, dapat di dalam dusnya, kita bisa sikat ya. Nah, selama 6 bulan pemakaian juga saya belum pernah siram ini di bawah air. Nah, yang dimaksud dibilas itu ininya sama ininya, ini bisa kena air secara info dari buku petunjuknya, tapi saya belum pernah. Ini bisa disikat pakai kuas, ini juga pakai kuas. Namun kuas ini saya rasa terlalu kecil ya, bisa buat detail sih ini, untuk detail-detail kayak sela-selanya ini masih oke. Tapi biasanya secara umum saya pakai kuas yang ini. Jadi saya beli di toko bangunan dengan kode 633 merek Eterna ya. Paintbrush ini sebenarnya buat cat. Saya beli 5.000 saja di toko bangunan. Jadi ini lebih enak, lebih cepat bersihinnya. Ini juga lebih cepat. Biasanya saya bersihinnya itu menjelang ngecas. Jadi setelah 20 menit pemakaian kan baterai akan berkurang. Ketika mau ngecas saya bersihin dulu ya, ketika mau akan ngecas, jadi saya bersihin dulu gitu. Jadi tidak disiram air saya. Kemudian ini charger, lubang chargernya seperti ini penampakannya. Ada dua ya, dua apa nih, male ya, dua male.
Kemudian chargernya seperti ini. Ya, ini chargernya. Mirip charger handphone, sangat mirip. Cuman bedanya ya ini, ujungnya begini. Ini bagian female-nya. Pasangnya seperti ini. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini. Pasangnya seperti ini. Nah, ketika ini dicolok dan kepala chargernya ini sudah masuk ke stop kontak, ini tidak ada indikator apapun yang nyala di sini, tidak ada. Gimana kita tahu dia sudah masuk powernya? Kita lihat di lampu yang di sini. Lampu ini akan nyala hijau. Nah, lampu ini akan nyala hijau. Lalu kita pasang, biasanya saya pasang timer di handphone 10 jam hitung mundur gitu, supaya tidak overcharge. Apa yang terjadi kalau overcharge? Nah, ini saya belum baca lebih detail di buku petunjuk. Jadi saya berusaha menjaga baterainya supaya tetap awet di angka 10 jam biar awet. Ini saya biasakan selalu pasang ini biar nggak hilang tutupnya. Nah, ini. Nah, kalau ini tidak dicolok ke alat, ke shavernya, kalau ini tidak dicolok begini, dan ini kita colok ke stop kontak, maka ini tidak akan nyala. Jadi ini indikator kalau ini terhubung ke alat shaver sama ini colok ke listrik, jadi dayanya masuk. Jadi kelihatannya dari sini. Oke, nah selanjutnya saya akan bahas apa aja yang ada di dalam boxnya ketika pembelian. Pertama ya tentu saja ada ini shaver, lalu ada charger, lalu ada sikatnya nih kayak gini modelnya, sikat kecil, lalu ada kartu garansi. Kartu garansinya hanya berlaku di Indonesia ya. Ini nomor customer care-nya, consumer care-nya, toll free. Kemudian ada manual berbahasa Inggris dan Mandarin, satu set begini. Kemudian ada manual booknya dalam bentuk bahasa apa nih, banyak. Ada New Zealand, Australia, ada apa nih, bahasa Rusia mungkin ya, ada bahasa Mandarin. Oh, ini short manual ya. Nah, ini alamat service center. Ada Perancis ya, banyak, ada Netherlands, bahasa Belanda, bahasa Turki, macam-macam. Karena ini worldwide, jadi sepertinya di luar sana akan sama modelnya. Saya lipat dulu. Kemudian ada manual berbahasa Indonesia. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya yang harus diikutin ya. Contohnya ya ini nomor 2 ini kalau saya baca, ini tidak boleh direndam. Unit ini tidak boleh direndam di air. Oke. Nah, ini hanya boleh dibilas. Dibilas aja di bawah keran. Kemudian ya yang ini tadi saya udah infoinnya, charger. Terus ini tidak boleh dipakai ketika ngecas. Tapi pernah juga sih saya ngecas dan coba nyalain, dan itu nggak bisa nyala gitu. Kemudian ini cara matiin ditupin, cara mencukurnya. Nah, ini cara bilasnya nggak boleh lebih dari 60 derajat ya airnya ya, tapi air sini ya biasanya dingin sih. Biasanya kalau 60 itu ya ada di hotel ya, di hotel suka ada kan air panas, air dingin kan. Nah, jangan pakai air panasnya gitu. Kemudian ini petunjuk untuk sikat, untuk tutupnya tadi pelindung apa yang stainlessnya itu. Nah, banyak di sini kita harus baca ya. Jadi pas beli itu kita harus wajib baca ini semua petunjuk-petunjuknya supaya awet barangnya gitu. Kemudian oh ya tadi saya lupa bahas spesifikasi adaptornya ya. Ini modelnya itu model A00390 dengan output
4,3 volt dan 70 mA. Jadi cukup kecil listriknya. Makanya dia ngecasnya sampai 10 jam ya, karena itu mungkin. Oke, sekian dulu review Philips Shaver ini. Semoga bermanfaat. Like jika Anda suka videonya, dislike jika Anda tidak suka videonya. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini. Terima kasih semua, have a nice day.